Annyeonghaseyo yorobun, hari ini saya akan membahas soal IPS topik terbaru tahun 2025, bagian ilgi atau reading. Jadi di sini nanti ada 20 soal bagian bacaan. Langsung saja ya, 이래서 이번 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi tahap berikut. Jadi di sini nanti kita pilih krim gambar yang berhubungan yang berhubungan dengan neong isi tahap berikut ya. Dari nomor 1 sampai nomor 2 itu instruksinya adalah sama. Nomor 1 sampai nomor 2. Oke, 1번 nomor 1 고라니입니다. 고라니입니다 adalah 고라니, rusa air. Nah, mana gambar yang menunjukkan rusa air? Yap, jawabannya adalah opsi 4. 고라니, rusa air. Kalau untuk opsi 1 itu ada sapi. Sapi bahasa Koreanya adalah so. Terus opsi 2 ada gambar ayam. Ayam adalah 닭. Dan opsi 3 ada gambar baby, bahasa Koreanya adalah ya, 돼지. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. 2번 nomor 2. 폭약을 설치하고 있습니다. sedang, 설치하 memasang, 폭약 bahan peledak. Sedang memasang bahan peledak. Mana gambar yang menunjukkan sedang memasang bahan peledak? Ya, jawabannya adalah opsi 2. 폭약을 설치하고 있습니다. Sedang memasang bahan peledak. Kalau opsi 1 itu gambar memecah batu bara. 석탄을 부수다 atau 석탄을 캐다. Dan opsi 3 itu gambar lagi mendirikan tiang penyangga. 지주를 세우다. 지주를 세우다. Lalu untuk opsi 4 itu gambar orang lagi mengambil batu bara. 석탄을 퍼올리다. 석탄을 퍼올리다. Oke, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. 3에서 4번. 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오. Jawablah 질문, pertanyaan dalam berikut. Jadi untuk soal nomor 3 dan nomor 4, kita fokus ke pertanyaan masing-masing nomornya dulu ya. Kita bahas dari soal nomor 3, 3번. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 것은 hal, 관계 있는 yang berhubungan dengan 단어 kosakata dalam berikut. Jadi di sini ada beberapa kosakata, terus kita cari yang berhubungan. 관계 있는 yang berhubungan. Di sini kosakatanya ada sirup. Sirup itu bisa diartikan PHK atau menganggur, pengangguran. 취업난, kekurangan pekerjaan. 구직자, pencari kerja. Nah, di sini ada PHK, kekurangan pekerjaan, dan pencari kerja. Berarti yang berhubungan sama 3 kosakata itu apa? Opsi 1 ada 환경. 환경, lingkungan. Opsi 2 건강, kesehatan. Opsi 3 일자리, lowongan pekerjaan. Dan opsi 4 ada 여행, berwisata.
Yang berhubungan dengan 3 kosakata itu apa? PHK, kekurangan pekerjaan, pencari kerja. Yang berhubungan adalah ya, ilcari, lowongan pekerjaan. Oke, lanjut untuk soal berikutnya, sabon nomor 4. 다음 단어이 비슷말은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 비슷말, persamaan kata atau sinonim. 단어 kosakata dalam berikut. 비슷말, persamaan kata. 단어 kosakata dalam berikut. 달러가 내려가다. 달러 itu dolar. Dolar. 내려가다 itu turun. Jadi dolarnya turun. Lawan kata dari turun, persamaan kata dari turun apa? 내려가다 turun untuk 달러. 달러 itu dolar. Opsi 1 ada 팔다, menjual. Opsi 2 인상하다, kenaikan. Ini untuk harga. 올라가다, pergi naik. 인하하다, menurun atau berkurang. Jadi 내려가다 itu kan turun sama dengan 인하하다, berkurang. Jadi 달러가 내려가다 비슷말nya 인하하다. Dolarnya turun atau berkurang nilai dolarnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 5번부터 8번까지 dari nomor 5 sampai nomor 8 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 곳을 hal 가장 알맞은, yang paling tepat. terrogal, untuk dimasukkan 빈칸에, ke bagian yang kosong. Jadi nanti ada bagian yang kosong dan kita masukkan kosakata yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut. 5번 nomor 5. 선체의 강도를 높이기 위해 여러 겹의 무무무무을 사용합니다. 기위해 untuk, 높이 meningkatkan, 강도 kekuatan, 선체 badan kapal untuk meningkatkan kekuatan badan kapal. 사용합니다 menggunakan, 무무무무 titik-titik, 여러 겹, 여러 berbagai atau beberapa, 겹 itu lapisan, beberapa lapisan, banyak lapisan. Nah, membutuhkan apa untuk menguatkan badan kapal? Opsi 1 ada namu, kayu. Opsi 2 yuri, kaca. Opsi 3 ada kangpan itu geladak atau dek yang ada di kapal ya, dek. Dan opsi 4 ada plastik. Nah, untuk meningkatkan kekuatan badan kapal membutuhkan apa? Membutuhkan beberapa lapisan dek atau lapisan geladak. Jadi, jawaban untuk nomor 5 adalah opsi 3. 6번 nomor 6. 오늘 작업 현장에서 위험한 일이 많았습니다. 오늘, hari ini, 많았습니다, banyak. Iri pekerjaan, 위험한, yang berbahaya. 현장에서, di lokasi 작업 kerja. 오늘 hari ini, 많았습니다, banyak. Iri pekerjaan, 위험한, yang berbahaya. 현장에서, di lokasi 작업 kerja. 가스 폐관이 조금 깨져 있었습니다. 폐관, pipa. gas, pipa gasnya 조금, sedikit, 깨져 있었습니다. pecah. Pipa gasnya sedikit pecah.
가스가 뭐뭐뭐 titik-titik 가스 gas. 빨리 발견해서 다행이었습니다. 다행이었습니다. syukur, bersyukur. So, karena 발견해, menemukan, 빨리 segera. Bersyukur karena ditemukan segera. Nah, di sini ada pipa gas yang sedikit pecah. Nah, terus ada kalimat bersyukur karena ditemukan segera. Berarti gasnya apa? Gasnya bisa hampir bocor. Bocor itu nucul되다, terpapar. Atau kebocoran, kalau depannya ada 가스가 누출하다, kebocoran gas. Nah, di sini ada tata bahasa 은변입니다 sama 뻔했습니다. 변입니다 artinya termasuk. Jadi untuk opsi 1 dan opsi 2 itu salah karena artinya termasuk. Kita fokus untuk ini opsi 3 ya. Ini opsi 3. Lalu kita fokus untuk opsi 2 dan opsi 4. Di sini ada 뻔했, itu artinya hampir. 누출되다, bocor untuk gas. 폭발하다, meledak. Nah, di sini belakangnya ada keterangan taheng, bersyukur. Berarti nggak sampai meledak, hanya bocor karena pecah sedikit. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi 2. 가스가 누출될 뻔했습니다. Gasnya hampir bocor. Karena masih bisa ditangani ya. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya opsi 2. Kita lanjut soal berikutnya. Cilbon nomor 7. 저는 극장에 가지 않고 집에서 혼자 영화를 봅니다. saya Cian tidak pergi 극장에, ke bioskop. Dan 봅니다, menonton 영화, film, 혼자 sendirian, 집에서 di rumah. Saya tidak pergi ke bioskop dan menonton film sendirian di rumah. 집에서 영화를 뭐뭐뭐뭐 누워서 볼 수 있습니다. 수 있습니다 bisa, 볼 menonton, 누워서 dengan berbaring, titik-titik 영화 film 집에서 di rumah. Bisa menonton dengan berbaring, titik-titik film di rumah. Nah, di sini kata kerjanya 보다, semua dari opsi 1 sampai opsi 4. 보다 artinya menonton atau melihat. Nah, lalu kita pakai tata bahasa yang mana? Kita lihat dulu ya, dari opsi 1 ada myon. Myon artinya jika. Hwaya, yaitu menunjukkan keharusan, diartikan harus. Harus. Dan opsi 4 ada ro, artinya untuk. Dan opsi 3 ro untuk, opsi 4 ada ryogo, itu juga bisa diartikan untuk ya. Bedanya kalau ro itu belakangnya ada kata kerja bentuk perpindahan atau itung dongsa, yaitu kata, oda, tanida. Sedangkan untuk ryogo, itu belakangnya bukan kata kerja bentuk perpindahan, bisa kata kerja yang biasa ya, kayak contohnya manada, bertemu, ironada, bangun. Ini artinya untuk atau ingin, yang opsi 4. Nah, untuk konteks kalimat ini, paling cocok yang mana coba? Bisa menonton sambil berbaring titik-titik film di rumah. Yang mana? Opsi 1 ya, jika. Bisa menonton dengan berbaring jika menonton film di rumah. Saya ulangi kalimat utuhnya. 저는 극장에 가지 않고 집에서 혼자 영화를 봅니다.
Saya tidak pergi ke bioskop dan menonton film sendirian di rumah. 집에서 영화를 보면 누워서 볼 수 있습니다. jika menonton 영화 film 집에서 di rumah, su 있습니다 bisa menonton 누워서 dengan berbaring. Oke, lanjut 8번 nomor 8. Di sini ada percakapan. 먼저 벽에 구멍을 조금 뚫어야겠어요. 구멍을 뚫다 itu artinya membuat lubang. Nah, di sini ada kata ya yang artinya harus. 구멍을 조금 뚫어야겠어요. Harus membuat lubang, 조금 sedikit. Harus membuat sedikit lubang. 벽에 pada dinding, 먼저 terlebih dahulu. Harus membuat sedikit lubang pada dinding terlebih dahulu. 전기 드릴로 해볼까요? 해볼까요? Maukah menggunakan pro dengan 전기 드릴, bor listrik. Maukah menggunakan dengan bor listrik? 제가 무무무 가져올게요. Jika saya 가져올게요 akan membawakannya titik-titik. Saya akan membawakannya titik-titik. 가끔, kadang-kadang. 일찍, lebih awal. 금방, segera. 방금, baru saja. Nah, berarti saya akan membawakannya segera ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Untuk soal nomor 9 dan 10. Nomor 9 dan 10 ini ada instruksi soal yang sama. 9번부터 12번까지 다음 질문에 답하십시오. Pilihlah pada 답하십시오 jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. 9번, pertanyaan nomor 9. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. pilihlah 문장, kalimat. 많은 yang tepat, bu분 bagian, 밑줄진 yang digarisbawahi, dalam 중 di antara berikut. Jadi kita cari kalimat yang digarisbawahi itu udah benar atau belum. Munjang ya, kalimat. Kita langsung lihat dari opsi 1. 친구를 기다리면서 책을 읽었어요. 읽었어요, membaca. Cek buku, 면서 sambil, 기다리, menunggu, 친구 teman. 읽었어요, membaca. Cek buku, 면서 sambil, 기다리, menunggu, 친구 teman. Nah, di kalimat yang di garis bawah itu udah benar atau belum? Di sini pakai kalimat yang menunjukkan lampau ya, os, as. Nah, kita berakhiran dengan vokal i. Kita ingat ya, kalau akhiran vokal i berarti pasangannya adalah os. 읽었어요. Jadi untuk opsi 1 udah benar. Saya ulas kembali. Kalau depannya adalah vokal A dan vokal O, A dan O, A dan O itu adalah pakainya as. Nah, untuk vokal yang belakangnya H, itu jadinya has. Berarti selain itu ya, saya nggak tulis semuanya. O, U, E, I itu pakainya adalah os. Jadi, untuk kalimat nomor opsi 1 udah benar. Kita bahas untuk opsi 2 dan 4, kenapa salah? opsi 2, 오늘은 날씨가 너무
춥습니다. 춥습니다. Dari kata dasar 춥다 yang artinya dingin. Nah, 춥다, dingin, plus 습니다 atau 습니다 itu nggak usah jadi u ya. Cukup 춥습니다. Jadi untuk opsi 2 harusnya 오늘은 날씨가 너무 춥습니다. 오늘은 hari ini 날씨가 cuacanya 너무 sangat 춥습니다. Dingin. Jadi bukan 춥습니다. Kalau mau pakai oyo ayo baru B-nya, tiupnya berubah jadi U. Jadinya 추워요. Karena di sini kalimatnya formal pakai 습니다. Jadi 춥습니다. Lalu untuk opsi 3, 시장에 가서 과일을 사고 먹었습니다. pergi 시장에 ke pasar, selalu 먹다, makan, berakhiran dengan vokal O ya. Kita lihat vokal O pasangannya adalah os. Jadi bukan 먹었습니다, tapi 먹었습니다. 먹었습니다, makan, kemudian membeli buah. Lalu untuk opsi 4, 어제는 머리가 아파서 일찍 잤어요. 어제는 kemarin 일찍 잤어요. 잤어요 tidur, 일찍 lebih awal, so karena 아프다. Kata dasarnya adalah 아프다. Kalau vokal E dan tidak ada bacim atau konsonannya, di sini ada 2 huruf ya, ada ap untuk kata kerja dasarnya, kata dasarnya. Ap, kalau ketemu oa ataupun os as, oso aso, itu e-nya dihilangkan karena di bawahnya itu tidak ada konsonan. Nah, lalu untuk pakai aso atau oso, kita lihat vokal depannya. Nah, di sini vokal depannya adalah a. A pasangannya adalah a. Jadi yang benar bukan aposo, tapi apaso. 어제는 머리가 아파서 일찍 잤어요. Kemarin 잤어요 tidur, 일찍 lebih awal, so karena mori, kepalanya apa, sakit. Oke, lanjut ya. Nomor 10, ini pertanyaannya sama kayak nomor 9. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 문장 kalimat 많은 yang tepat, bu분 bagian 밑줄진 yang digaris bawahi. 다음 중 diantara berikut. Kita lihat opsi 1. 오늘은 날씨가 덥으니까 물을 많이 마셔야 해요. 덥으니까. 오늘은 hari ini 날씨가 cuacanya harusnya bukan 덥으니까 tapi 더우니까. Ingat ya, 비읍 불규칙. Kata kerja atau kata sifat yang berakhiran piep, yang punya bacing biep, kalau ketemu vokal itu berubah jadi u atau o. 덥다, panas, itu termasuk kata yang tidak beraturan, piep 불규칙. Jadi piepnya berubah jadi u. Jadi untuk opsi 1 itu harusnya 더우니까. 오늘은 날씨가 더우니까 물을 많이 마셔야 해요. Hari ini karena 날씨 cuacanya 더우, panas, 마셔야 해요, harus minum 많이 banyak air. Terus opsi 2, 아침에 일어나서 운동을 했어요. 일어나, bangun, 아침에 pada pagi hari, selalu 운동을 했어요, berolahraga. 일어나서. Di sini sudah benar ya.
Ya, jadi jawabannya adalah opsi 2. Kita lihat opsi 3 dan opsi 4. Kenapa salah? opsi 3. 시간이 없어서 밥을 먹고 안 갔어요. So, karena 없어 tidak ada, sigan waktu. Karena tidak ada waktu, mau makan nasi, dan 안 갔어요 tidak pergi. Nah, di sini harusnya tanpa an-nya, 시간이 없어서 밥을 먹고 갔어요. Pergi dan makan nasi karena tidak ada waktu. Oh, harusnya pergi dengan tidak makan nasi karena tidak ada waktu ya untuk opsi 3. Jadi 시간이 없어서 밥을 안 먹고 갔어요. harusnya annya itu di depan 먹다. Terus untuk opsi 4, 친구한테서 책을 빌려줬어요. 빌려줬어요, meminjamkan cek buku 한테서. 한테서 artinya dari. 한테서 dari 친구 teman. Harusnya 한테 kepada karena meminjamkan. Meminjamkan buku kepada teman. Harusnya kalimat utuhnya 친구한테 책을 빌려줬어요. Meminjamkan buku kepada teman. Ya, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 11. Kita baca dulu perintahnya. 다음 그래프를 보고 내용과 같은 곳을 고르십시오. Baca grafik dalam berikut. Lalu 고르십시오. Pilihlah 곳을 sesuatu 같은 yang tepat dengan neong isinya. Jadi kita cari yang sesuai dengan grafik. Cari yang tepat. 사람들의 구입한 집들이 선물. 선물 hadiah, 집들이 syukuran rumah baru. Hadiah syukuran rumah baru, 구입한 yang dibeli, 사람들 orang-orang. Di sini ada kopi chan, cangkir kopi. Di sini ada 550. Saya tulis biar lebih mudah ya. Terus ada 화분, vas bunga. Vas bunga, grafiknya 600. CJ, deterjen. Deterjen paling tinggi 650. Saya ganti, ini angkanya mirip angka 6 tadi. 650. 두루마리 휴지, tisu gulung paling dikit. Di sini, 두루마리 휴지 itu sama dengan kopi chan ya, cangkir kopi ada 550. Oke, kita lihat opsinya. Dari opsi 1, 세제보다 커피 잔을 구하는 사람들이 많습니다. 많습니다, banyak, 사람들, orang-orang, 구하는, yang mencari, kopi chan, cangkir kopi, 보다, daripada, seje deterjen. Cangkir kopi 550, sedangkan deterjen itu 650. Jadi opsi 1 salah, karena lebih banyak yang mencari deterjen daripada cangkir kopi. opsi 2, 두 번째로 많은 사람들이 화분을 구입합니다. 많은 사람들이, banyak orang-orang, 구입합니다, membeli, 화분, vas bunga, 두 번째로 sebagai yang nomor 2. Vas bunga, di sini di grafik itu menunjukkan angka 600. Paling tinggi CJ deterjen 650 dan yang kedua adalah 화분, vas bunga. Benar ya untuk opsi 2, jawabannya opsi 2. Kita lihat opsi 3 dan 4. Opsi 3, 화분보다 세제를 구하는 사람들이 적습니다. 적습니다, sedikit, 사람들, orang-orang, 구하는, yang mencari, 세제 deterjen, 보다, daripada, 화분, vas bunga. Nah, deterjen di sini paling tinggi. Jadi opsi 3 jelas salah ya, karena deterjen paling tinggi, vas bunga itu yang peringkat 2.
Opsi 3 itu kebalik. Harusnya 화분보다 세제를 구하는 사람들이 많습니다. Itu untuk opsi 3 harusnya. Lalu untuk opsi 4, 사람들은 선물용 휴지를 사는 것을 가장 좋아합니다. 사람들은 orang-orang 가장 paling 좋아합니다. suka 사는 것을 membeli 휴지, tisu, 선물용 sebagai 선물 hadiah. Nah, di sini tisu hanya 550 sama jumlahnya dengan kopi dan cangkir kopi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi 2. Kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 12. Kita pahami dulu instruksi soalnya. 다음 그래프를 보고 내용과 같은 것을 고르십시오. Nah, soal nomor 12 ini instruksinya sama dengan soal nomor 11 tadi. Baca grafik berikut dan pilihlah sesuatu yang tepat dengan isinya. Jadi dicari yang tepat dengan grafiknya. 2023 월별 산재 발생 건수. konsu itu jumlah kasus, 발생 terjadi, 산재 kecelakaan industri. 별 masing-masing 2023월 masing-masing di bulan tahun 2023. Jadi di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Kita langsung lihat opsi jawabannya. Opsi 1. 3월이 가장 사고가 적다. 3월이 bulan Maret 가장 paling 적다 sedikit sago kecelakaannya. Nah, di sini bulan Maret justru paling banyak. Jadi opsi 1 salah. Maaf, kita lihat dulu ya opsi yang lain. Tadi soalnya dicari yang tepat ya. Ya. Untuk opsi 1 itu salah ya. Opsi 1 salah karena bulan Maret harusnya paling tinggi. Lalu opsi 2, 2월보다 4월이 사고가 더 많다. 더 많다 lebih banyak. 사고 kecelakaan 4월 bulan April 보다 daripada 2월 bulan Februari. Bulan April lebih banyak, ini April ya, lebih banyak daripada Februari. Benar ya? Jawabannya opsi 2. Lalu opsi 3. 1월 사고 건수는 10건이다. konsu jumlah kasus sago kecelakaan 1월 bulan Januari 10 kasus. Di sini grafiknya ini lebih dari 10 kalau kita lihat. Ini ya, melebihi garis di 10. Berarti bukan hanya 10 tapi lebih dari 10 harusnya. Jadi opsi 3 juga salah. Lalu opsi 4, 4개월 동안 사고는 계속 줄어들었다. 사고 kecelakaan dengan selama 4개월, 4 bulan, 계속 terus-menerus, 줄어들었다, menurun. Nah, selama 4 bulan ini naik turun, jadi opsi 4 juga salah. Jawaban yang tepat untuk nomor ini, nomor 12 adalah opsi 2. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, ini instruksi untuk nomor 13 dan 14, instruksinya sama. 13번부터 14번까지, dari nomor 13 sampai nomor 14, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 곳을 hal 가장 알맞은, yang paling tepat. 빈칸에 terokal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. Kita cari yang tepat ya, untuk dimasukkan ke bagian yang kosong. Dari 13번 nomor 13. 저희 회사는 멀리 떨어져 있지만 버스를 타고 다니지 않습니다. 저희 회사는 회사 perusahaan, 저희 kami, perusahaan kami 멀리 떨어져
is ada, torojita itu kan artinya jatuh atau terlepas. Terlepas, moli, jauh. Perusahaan kami ada terlepas jauh. Maksudnya itu kayak cukup pedalaman gitu ya, tapi bukan pedalaman juga sih. Jauh dari kota. Perusahaan kami ada terlepas jauh, ciman tetapi, cian selita tidak, kami pergi, aku dengan naik bus bis. Perusahaan kami ada terlepas jauh, tapi tidak pergi atau tidak bekerja dengan naik bis. 자전거를 무무무 조금 힘들지만 요금도 아끼고 건강에도 좋습니다. 조금 sedikit 힘들 sulit titik 자전거 sepeda. Sedikit sulit titik sepeda. Ciman tetapi 좋습니다 bagus. Aki menghemat 요금 biaya dan 건강에 untuk kesehatan. Tetapi bagus untuk kesehatan dan menghemat biayanya juga. Karena di sini ada 자전거 sepeda berarti naik sepeda. 자전거를 타다. Kita cari kata kerja tada ada di opsi 1 dan 3. Berarti untuk opsi 2 dan 4 langsung kita eliminasi karena kita artinya memindahkan. Opsi 2 dan 4 eliminasi. Lalu kita lihat opsi 1, tago 다니면, jika tani pergi, tago dengan naik 자전거 sepeda. Terus opsi 3, tago 가면서, sambil pergi dengan naik sepeda. Kalau sambil berarti kan ada 2 kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan di sini hanya ada 1, yaitu apa? Naik sepeda. Jadi untuk nomor 13, jawaban yang tepat adalah opsi 1. Kalimat utuhnya, 자전거를 타고 다니면 조금 힘들지만 요금도 아끼고 건강에도 좋습니다. Jika pergi dengan naik sepeda sedikit sulit, tetapi bagus untuk kesehatan dan menghemat biaya juga. Oke, lanjut sip sabun nomor 14. 사고가 발생하면 바로 작업을 중지하고 작업 반장에게 보고해야 합니다. jika terjadi sagu kecelakaan, 중지하 menghentikan 작업 kerja baru langsung. Jika terjadi kecelakaan, menghentikan kerja langsung. Kemudian 보고해야 합니다. Ya 합니다 harus, 보고해 melapor, ege kepada 작업 반장 mandor kerja. Jika terjadi kecelakaan, menghentikan pekerjaan langsung dan harus melapor kepada mandor kerja. 사고 원인을 조사해야 하니까 사고 현장은 무모모 그대로 두어야 합니다. Nika karena ya harus 조사해 meneliti atau menginvestigasi. Karena harus menginvestigasi wonin penyebab sago kecelakaan. 두어야 합니다 harus dibiarkan 그대로 apa adanya. Di sini ada titik-titik, 현장 lokasi sago kecelakaan. Berarti kalau ada sebuah kecelakaan, baik di tempat kerja maupun di tempat yang lainnya ya, itu kita tidak boleh mengotak-ngatik atau memindah-mindahkan benda-benda yang ada di situ buat investigasi apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Berarti kita tidak boleh membereskan. 정리하다. Membereskan ada di opsi 1 sama opsi 2. Berarti untuk opsi 3 dan 4 itu jelas salah. Karena opsi 3 itu artinya menyiapkan, 준비하다, menyiapkan. 준비하도록 itu supaya menyiapkan. Dan opsi 4, 장만하면, jika 장만하, menyajikan. Nah, 장만하다 itu biasanya untuk menyajikan makanan, menjamu. Jadi opsi 3 dan 4 kita eliminasi, kita lihat opsi 1 dan opsi 2. Opsi 1, 정리하도록, dorok supaya, 정리하 membereskan.
Nah, di belakang sini ada keterangan harus dibiarkan begitu saja. Berarti kalau dibiarkan begitu saja, tidak boleh dibereskan. Jadi jawaban yang tepat opsi 2. 정리하지 말고 그대로 두어야 합니다. 지말 jangan 정리하 dibereskan dan harus dibiarkan begitu saja. Jadi kalimat utuhnya 사고 원인을 조사해야 하니까 사고 현장을 정리하지 말고 그대로 두어야 합니다. 지말 jangan 정리한 membereskan 현장 lokasi sago kecelakaan Mika karena 조사해야 harus menginvestigasi 원인 penyebab sago kecelakaan. Dan 두어야 합니다 harus dibiarkan 그대로 begitu saja. Jadi apa adanya, dibiarkan saja, nggak usah dibereskan. Kalau dibereskan justru bisa menghambat proses investigasinya dan penyebab kecelakaannya bisa sulit untuk ditemukan. Kita lanjut nomor berikutnya. Perintah untuk nomor 15 dan 16 kita baca dulu. 15분부터 16번까지 dari nomor 15 sampai nomor 16 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 어휘 kosakata almazin yang tepat 설명에 pada penjelasan dalam berikut. Jadi di sini ada 설명 penjelasan, terus kita cari kosakata yang tepat itu apa. 15번 nomor 15 오늘은 아주 바쁜 날이었습니다. 오늘은 hari ini 날이었습니다 adalah hari 아주 sangat 바쁜 sibuk. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk. 하지만 디백씨가 도와주어서 일을 모두 끝낼 수가 있었습니다. 하지만 akan tetapi karena 디백씨가 ini nama orang ya, saudara Dibek 도와주어 membantu. Akan tetapi karena Dibek membantu 끝낼 수가 있었습니다. 수가 있었 bisa 끝낼 menyelesaikan modu semua 일을 pekerjaan. Akan tetapi karena Dibek membantu bisa menyelesaikan semua pekerjaan. 너무 고마웠습니다. 너무 sangat 고마웠습니다. berterima kasih. Sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih. Kita lihat opsi 1 ada 계획, rencana, 목표, tujuan, 감사, terima kasih, 조언, nasihat atau masukan. Nah, di sini ada 너무 고마웠습니다. Sangat berterima kasih. Berarti jawabannya adalah opsi 3. 감사, terima kasih. Lanjut, 16번 nomor 16. 새로운 지식이나 기술을 찾기 위해 조사하고 실험하고 분석하는 사람입니다. 사람입니다 adalah orang, 분석하는 yang menganalisis adalah orang yang menganalisis, 실험하고 dan melakukan eksperimen. 실험하 itu bereksperimen. Melakukan eksperimen, 조사하고 dan 조사하다 meneliti, 기위해 untuk mencari atau mendapatkan, gisul teknologi, ina atau jisik ilmu pengetahuan 새로운 yang baru. Adalah orang yang menganalisis dan bereksperimen dan meneliti untuk mendapatkan teknologi atau pengetahuan yang baru. 주로 대학, 연구소, 기업 등에서 일하며 과학, 의학, 기술, 사회 문제 등 다양한 분야를 연구합니다. 주로 biasanya irha bekerja 등에서 seperti 대학, universitas, 연구소, lembaga penelitian atau lembaga riset, 기업, perusahaan, 묘 dan 연구합니다. 연구합니다 meneliti,
다양한 berbagai punya bidang dan meneliti berbagai bidang dan seperti 과학, ilmu pengetahuan, 의학, ilmu kedokteran, 기술, teknologi, 사회 문제, 문제 masalah, sa회 sosial. Orang yang menganalisis dan bereksperimen dan meneliti untuk mendapatkan teknologi atau pengetahuan, ilmu pengetahuan yang baru. Biasanya bekerja di TH, Universitas Yonguso, lembaga penelitian Giok perusahaan. Yonguhamnida meneliti tayangan punya berbagai bidang, yang seperti 과학 ilmu pengetahuan, 의학 ilmu kedokteran, 기술 teknologi, 사회 문제 masalah sosial. Nah, orang yang meneliti namanya apa? Peneliti. Ya, peneliti. Opsi 1 ada sengmuwon. Sengmuwon itu pramugari, 연구원 peneliti, 은행원 pegawai bank, 상담원 konsultan. Berarti untuk nomor 16 jawabannya adalah opsi 2. Kalau kita lihat di sini ada kata 연구합니다, meneliti. Terus ada kalimat 조사하다 ya, meneliti. Terus bereksperimen, menganalisis, berarti ya peneliti. Jawabannya opsi 2. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 17 dan 18 ini punya perintah yang sama. 17번부터 18번까지 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 읽바ca ke paragraf dalam berikut, kemudian goresipsio pilihlah kerinci ke tulisan 대한 tentang muose apa. Jadi paragraf berikut itu memuat tulisan tentang apa. Kita bahas dari 17번 nomor 17. 질식은 숨을 쉬기 어려운 상황입니다. 질식, tersedak. 상황입니다 adalah kondisi 어려운 yang sulit, 숨을 쉬기, bernapas. Tersedak adalah kondisi yang sulit bernapas. 질식이 일어나면 빨리 도와줘야 합니다. jika 일어나 kan artinya bangun, tapi bisa juga diartikan muncul. Jika muncul 질식, tersedak, 빨리 도와줘야 합니다. 도와줘야 합니다 harus membantu paling segera. Jika muncul tersedak, harus membantu segera. 먼저 기침을 하게 합니다. 먼저 pertama-tama 기하다. 기하다 itu adalah munbob, tata bahasa yang digunakan untuk memiliki arti. Jadi artinya itu memerintah atau membuat orang melakukan sesuatu. Jadi kalau di sini 기침을 하게 합니다. Pertama-tama buatlah batuk. Jadi bikin orang buat batuk ya, 기침 batuk. Pertama-tama buatlah batuk. 기침으로 이물질이 나올 수 있기 때문입니다. 때문 karena suis bisa naul keluar imuljil zat 기침으로 dengan batuk. Jadi kalau batuk itu bisa keluar zat apa yang benda apa yang masuk yang bikin kita tersedak ya. 기침이 나오지 않으면 하임리히법을 사용해 배를 눌러줍니다. jika tidak mau keluar 기침 batuk, jika tidak keluar batuk, jika tidak batuk, 눌러줍니다 menekan perut 사용해 dengan menggunakan 하임리히법. 하임리히법 itu hukum Heimlich atau bisa juga dikenal dengan CPR. Jadi namanya hukum Heimlich atau CPR. Menekan perut dengan menggunakan metode Heimlich. 그래도 숨을 못 쉬면 119에 연락합니다. 그래도 dengan begitu, jika 숨을 못 쉬 tidak bisa bernafas, mau tidak bisa 숨을 쉬 bernapas, 연락합니다 menghubungi 119 ke 119. Jika tidak bisa bernapas,
menghubungi 119. 의식이 없으면 심폐소생술을 시작해야 합니다. jika tidak ada isik kesadaran, jika tidak ada kesadaran atau tidak sadar, 시작해야 합니다. Ya 합니다 harus, 시작해 mulai, 심폐소생술, resusitasi paru-paru. 심폐소생술, resusitasi paru-paru. Nah, paragraf ini lagi jelasin tentang apa? Di sini ada penjelasan pertama-tama itu harus membuat orang terbatuk. Nah, terus kalau nggak batuk, itu harus melakukan metode hukum Heimlich atau CPR dengan menekan perut orang yang tersedak. Lalu kalau misalnya tidak bernafas, itu harus menghubungi 119. Dan kalau tidak sadar, itu harus melakukan resusitasi paru-paru. Berarti ini lagi jelasin tentang pedoman ya, pedoman penanggulangan orang yang tersedak. Opsi 1, 질식 대처 요령, 요령 pedoman, 대처 penanggulangan, 질식 tersedak. Ya, jawabannya opsi 1 ya. Kita lihat opsi 2 dan sampai 4, kenapa salah? Opsi 2, 질식하는 iyu alasan, 질식하는 tersedak. Bukan, di sini bukan lagi jelasin tentang alasan kenapa orang itu tersedak. Lalu opsi 3, 응급처치 방법, cara 응급처치, pertolongan darurat. Pertolongan darurat itu jangkauannya lebih luas ya, karena di sini lebih merujuk ke 질식 atau sesak napas, berarti jawaban yang tepat tetap opsi 1. Lalu untuk opsi 4, 질식 원인 조사. 조사 meneliti 원인 penyebab 질식 tersedak. Bukan. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, 18번. 한국의 최신 기능과 세련된 디자인을 바탕으로 삼성과 LG가 대표적인 브랜드인데 텔레비전, TV, 냉장고, 세탁기, 이어컨, 에어컨, 청소기, 전자레인지 등과 같은 다양한 상품들을 생산하여 전 세계 시장에 휩쓰고 있습니다. 바탕으로 berdasarkan desain 세련된 berkelas, dan 기능 fungsi 최신 terbaru 한국에 di Korea, berdasarkan desain berkelas dan fungsi terbaru di Korea, Samsung, dan LG, brand인데 merupakan brand atau merek, merupakan merek 대표적인 yang khas. 휩쓸고 있습니다, sedang menyapu bersih. 시장에 pada pasar, 전 세계, seluruh dunia, 전 seluruh 세계 dunia, 생산하여 dengan memproduksi, 상품들 produk-produk, dayangan yang berbagai macam. 같은 seperti, tengkua dengan, television televisi, 냉장고 kulkas, 세탁기 mesin cuci, 에어컨 AC, 청소기 vacuum cleaner, 전자레인지 microwave. Berdasarkan desain berkelas dan fungsi terbaru di Korea, Samsung dan LG merupakan merek yang khas, sedang menyapu bersih pada pasar seluruh dunia dengan memproduksi produk-produk berbagai macam seperti TV, kulkas, mesin cuci, AC, vacuum cleaner, microwave. Nah, TV, kulkas, mesin cuci, AC, vacuum cleaner, sama microwave itu termasuk apa? Termasuk produk elektronik. Opsi 1, 시장 제품 produk pasar. Produk pasar itu mencakup luas ya. Jadi karena di sini lagi bahas tentang produk elektronik, opsi 1 kurang tepat. Opsi 2, 가전제품 produk elektronik keluarga. Ya, jawabannya opsi 2. Kalau opsi 3, 기계 제품 produksi gigi mesin.
Opsi 4, 신제품 produk baru. Jadi 18 jawabannya adalah opsi 2, karena di sini ada produk-produk elektroniknya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 19 dan 20 punya instruksi yang sama. 19번부터 20번까지 dari nomor 19 sampai nomor 20. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Goresipsio pilihlah konsel hal kata yang sama buat dengan neong isi ikut dengan membaca paragraf yang berikut. 19번 nomor 19. 그라인더는 빠른 속도로 회전하는 원반 형태의 날을 가진 전동 공구로 물체를 절단하거나 물체의 표면을 매끄럽게 갈 때 사용합니다. Grinder는 gerinda, mesin gerinda, 공구로 sebagai 공구 alat, condong listrik, kajin yang memiliki nal, bilah atau mata pisau. Yang memiliki mata pisau, 형태 bentuk 원반 lingkar, setengah lingkaran, 회전하는 yang berputar, 속도로 dengan kecepatan, paran yang cepat, gerinda sebagai mesin elektronik, mesin listrik yang memiliki mata pisau bentuk setengah lingkaran yang berputar dengan kecepatan yang cepat. 사용합니다, digunakan pada saat hal mengasah 표면 permukaan 물체 benda 매끄럽게 dengan halus, kona atau 절단하 memotong 물체 benda. Digunakan saat mengasah permukaan benda dengan halus atau memotong benda. 그라인더를 이용하면 작업을 쉽게 할 수 있지만 작업 시 큰 상해를 입을 수 있으므로 특별히 조심해야 합니다. Jika iongha menggunakan grinder gerinda, Suis bisa hal melakukan 작업 pekerjaan 쉽게 dengan mudah. Jika menggunakan gerinda bisa bekerja dengan mudah. Jiman tetapi 조심해야 합니다, harus berhati-hati. 특별히 khusus 수있으므로 karena bisa mengalami 상해 cedera 큰 yang besar si saat 작업 bekerja. Jika menggunakan gerinda bisa bekerja dengan mudah, tetapi harus berhati-hati, khususnya karena bisa mengalami cedera yang besar saat bekerja. Kita lihat opsi 1. Kita cari yang satu ya, yang tepat. Opsi 1. 그라인더로 물체를 칠 때 이용합니다. 이용합니다 menggunakan saat cetak mengukur mulce benda grinder로 dengan gerinda. Gerinda itu bukan untuk mengukur benda ya, jadi opsi 1 salah. Karena di sini keterangannya adalah membuat permukaan benda menjadi halus dan memotong. 절단. Terus opsi 2. 일을 할 때 그라인더를 이용하면 시간 오래 걸려요. saat 일을 bekerja. Jika iongha menggunakan grinder gerinda, sigan oре 걸려요 membutuhkan banyak waktu. Nah, di sini justru kalau pakai gerinda itu waktunya lebih cepat karena keterangannya 빠른 속도로 dengan kecepatan yang cepat. Jadi nggak membutuhkan banyak waktu, justru lebih singkat. Terus opsi 3, 그라인더로 물체의 표면을 매끄럽게 가를 수도 있습니다. 수도 있습니다, bisa kalau mengasah 표면 permukaan mulce benda 매끄럽게 dengan halus, 그라인더로 dengan gerinda. Nah, jawabannya benar ya, opsi 3, karena di sini tadi ada keterangannya yang sebelah sini. Nah, lalu untuk opsi 4, kenapa salah? 그라인더로 큰 상해를 입을 수 없습니다. 수 없습니다 tidak bisa
if mengalami sange kecelakaan atau cedera, tidak bisa mengalami cedera yang besar keraindoro dengan gerinda. Nah, di sini ada keterangannya bisa mengalami cedera yang besar kalau tidak berhati-hati. Jadi opsi 4 juga salah. Jadi untuk soal nomor 19, jawaban yang tepat adalah opsi 3. Lanjut, pembahasan reading terakhir nomor 20, isi pun. 한류는 한국 문화의 다양성과 매력을 세계에 알리는 데 큰 역할을 합니다. 한류, demam Korea. 역할을 합니다, memainkan peran yang besar, 알리는 데, saat mengetahui, memperkenalkan, 세계, ke dunia, 매력, pesona, badan, 다양성, keanekaragaman, munhwa budaya, Hanbok Korea. Hallyu, demam Korea, memainkan peran yang besar saat memperkenalkan ke dunia pesona dan keanekaragaman budaya Korea. K-pop은 멋진 댄스와 화려한 무대로 사랑을 받고 있습니다. K-pop, 받고 있습니다, menerima, sarang cinta, 무대로, dengan mude panggung, 화려한, yang mewah, wadan, dance atau tarian, dan tarian 멋진 yang keren. K-pop, menerima cinta atau kasih sayang, menerima cinta dengan panggung yang mewah dan tarian yang keren. BTS, 블랙핑크 등의 아이돌 그룹이 해외에서 큰 인기를 끌며 한류의 중심이 되고 있습니다. 아이돌 그룹이, grup idol dan seperti BTS, Blackpink, 되고 있습니다, menjadi 중심 pusat Hallyu, 끌며, dengan mengikat, 인기, popularitas, yang besar, 해외에서, di luar negeri. Grup idol seperti BTS, Blackpink menjadi pusat Hallyu dengan mengikat popularitas yang besar di luar negeri. K-drama는 흥미진진한 이야기와 배우의 실감나는 연기, 아름다운 영상 등으로 큰 인기를 얻고 있습니다. K-drama는 드라마 코리아, 얻고 있습니다, menerima, 인기, popularitas, yang besar, 등으로 seperti 영상 video, aramdaun yang indah, 연기, acting, nanen yang memunculkan silgam, feeling, perasaan sebenarnya, 배우 aktor, wa, dan iagi cerita, 흥미진진한, yang sangat menarik. K-drama, drama Korea, mendapatkan popularitas yang besar seperti video yang indah, acting yang memunculkan perasaan sebenarnya si aktor, dan cerita yang sangat menarik. Nah, kita cari yang tepat. Opsi 1, 한국의 아이돌 그룹은 해외에서 인기가 없습니다. 그룹은, grup idol Hanbok Korea, 없습니다, tidak ada, 인기, popularitas 해외에서, di luar negeri. Nah, di sini justru tadi mengikat ya, popularitas yang besar di luar negeri, kayak BTS dan Blackpink. Jadi opsi 1 salah. opsi 2, K-pop은 아름다운 영상으로 인기를 얻고 있습니다. K-pop, 얻고 있습니다, mendapatkan ingi popularitas dengan 영상 video, aramdaun yang indah. Nah, di sini video yang indah adalah K-drama, bukan K-pop. Jadi opsi 2 juga salah, harusnya K-drama. opsi 3, 한류는 한국 문화의 매력을 한국에서만 알리고 있습니다. Hallyu, demam Korea, 알리고 있습니다, sedang diperkenalkan, hanya 한국에서,
di Korea. 매력, pesona atau daya tarik 문화 budaya Hanguk Korea. Hanya di Korea. Salah, karena di sini keterangannya 세계, dunia, mengenalkan kepada dunia, pesona dan keanekaragaman budaya Korea. Jadi opsi 3 juga salah. Jawaban yang tepat adalah opsi 4. K-pop은 멋진 댄스로 사랑을 받고 있습니다. K-pop 받고 있습니다. Menerima sarang cinta 댄스로 dengan tarian 멋진 yang keren. Ada di kalimat yang sini ya. K-pop은 멋진 댄스와 화려한 무대로 사랑을 받고 있습니다. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi 4. Oke, sekian pembahasan reading TO terbaru 2025. 감사합니다. 안녕.